Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Dalam kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas besar untuk membuat sebuah proyek atau aplikasi inventory stok barang atau tempat manajemen stok barang atau stok gudang. Nah, kebutuhan yang kami dapatkan yaitu penjelasan yang pertama, PT ABC merupakan perusahaan e-commerce yang memiliki aplikasi inventaris yang dapat mengelola persediaan produk mereka. Nah, untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, mereka membutuhkan berbagai struktur data pada aplikasi inventaris untuk memudahkan pengolahan data, pencarian data inventaris. Yang pertama diminta yaitu membutuhkan struktur data untuk menyimpan daftar item dalam inventory. Data inventory berisi informasi seperti kode item, nama item, jumlah item, dan harga. Selanjutnya, membutuhkan struktur data untuk mengimplementasikan inventory dengan kecepatan pencarian yang tinggi. Setiap item dalam inventory diberikan kunci unik dan nilai item. Kunci unik tersebut digunakan untuk mencari item. Membutuhkan struktur data untuk mengimplementasikan inventory dengan mengurutkan item berdasarkan beberapa kriteria, yaitu nama item dan harga. Membutuhkan struktur data untuk mengatur item berdasarkan prioritas tertentu seperti harga atau tanggal kadaluarsa barang atau stok yang ada dalam gudang. Struktur data ini akan digunakan untuk menambahkan dan menghapus item dengan efisien, serta mengambil item dengan prioritas tertinggi atau terendah. Nah, berikut kode Kelas produk itu dev init yang berisi self, kode, nama, harga, kadaluarsa. Self dot kode itu berisi kode, self dot nama itu berisi nama, self dot harga itu berisi harga, sedangkan self dot kadaluarsa itu berisi tanggal kadaluarsa. Kelas ini memiliki atribut kode, nama, harga, dan kadaluarsa. Init adalah metode konstruktor yang digunakan untuk menganalisis atribut pada objek produk. Kelas daftar produk. Kelas ini digunakan untuk menyimpan daftar objek produk. Atribut array_product adalah list yang digunakan untuk menyimpan objek produk. Atribut ID_product adalah dictionary yang digunakan untuk mencari objek produk berdasarkan ID produk. Dev init self_array_product sama dengan itu self.id_product sama dengan tanda kurung kurawal. Metode ini menerima ID produk dan objek produk sebagai parameter. Metode ini menambahkan objek produk ke daftar array_product dan mengaitkannya dengan ID produk dalam dictionary ID_product. Saya akan menjelaskan dev tambahkan item atau self ID produk, self array produk event atau produk, self ID produk atau ID produk. Metode ini menerima ID produk dan objek produk sebagai parameter. Metode ini menambahkan objek produk ke daftar array produk dan mengaitkannya dengan ID produk dalam dictionary ID produk. Dev hapus item atau self ID produk, self array produk remove atau produk, del self ID produk atau ID produk. Metode ini menerima ID produk dan objek produk sebagai parameter. Metode ini menghapuskan objek produk dari daftar array produk dan menghapuskan kaitannya dengan ID produk dalam dictionary ID produk. Dev cari produk berdasarkan ID atau self ID produk. Return self ID produk get atau ID produk none digunakan untuk mencari objek produk berdasarkan ID produk dalam daftar produk. Dev cari produk berdasarkan kode atau self kode. For product in self ID produk. If produk kode return prode atau return none digunakan untuk mencari objek produk berdasarkan kode produk dalam daftar produk. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Dev cari
underscore produk underscore berdasarkan underscore nama, buka kurung self, nama, tutup kurung, titik 2. For product in self dot array underscore produk titik 2. If product dot nama sama dengan nama titik 2 return produk returnone digunakan untuk mencari objek produk berdasarkan nama produk dalam daftar produk. Def cari underscore produk underscore berdasarkan underscore harga, buka kurung self, harga, tutup kurung, titik 2. Hasil underscore cari sama dengan buka kurung, tutup kurung. For product in self dot array underscore produk, titik 2. If produk dot harga sama dengan harga, titik 2. Hasil underscore cari dot append, buka kurung, produk, tutup kurung, return hasil underscore cari, digunakan untuk mencari objek produk berdasarkan harga produk dalam daftar produk. Def urutkan underscore produk underscore berdasarkan underscore kadaluarsa, buka kurung, self, tutup kurung, titik 2. Self dot array underscore produk dot short, buka kurung, k sama dengan lambda x titik 2 x dot kadaluarsa, tutup kurung, metode urutkan underscore produk underscore berdasarkan underscore kadaluarsa digunakan untuk mengurutkan daftar produk berdasarkan tanggal kadaluarsa. Def tampilan underscore daftar underscore produk, buka kurung, self, tutup kurung, titik 2. For product in self dot array underscore produk, titik 2. Print, buka kurung, kutip kode sama dengan kutip, produk dot kode, tutup kurung, print, kutip nama, titik 2, kutip, produk dot nama, tutup kurung, print, buka kurung, kutip, harga, titik 2, kutip, produk dot harga, tutup kurung, print, kutip, tanggal kadaluarsa, titik 2, kutip, produk dot kadaluarsa, tutup kurung, print, buka kurung, tutup kurung. Metode tampilkan underscore daftar underscore produk digunakan untuk menampilkan semua objek produk dalam daftar produk. Def menu underscore produk underscore list sama dengan daftar produk, while true. Print menu produk, print 1 tambah produk, print 2 hapus produk, print 3 cari produk berdasarkan ID, print 4 cari produk berdasarkan kode, print 5 cari produk berdasarkan nama, print 6 cari produk berdasarkan harga, print 7 urutkan produk berdasarkan kadaluarsa, print 8 tampilkan daftar produk, print 9 kembali. Menu tampilan ini akan muncul ketika user mengakses nomor 2 pada tampilan awal. Kemudian, perintah selanjutnya dapat dimulai dengan memasukkan semua produk atau barang yang ingin diinput. Pilihan sama dengan input, masukkan pilihan Anda. Jika pilihan sama dengan 1, yaitu menambahkan produk baru, produk berupa kode, nama, harga, dan tanggal kadaluarsa. Kode sama dengan input, masukkan kode produk. Nama sama dengan input, masukkan nama produk. Harga sama dengan input, masukkan harga produk. Kadaluarsa sama dengan input, masukkan tanggal kadaluarsa produk.
Oke, kemudian di sini ada baris kode dengan nama kelas binary tree, yang mana kode ini mendefinisikan kelas binary tree digunakan untuk membuat pohon biner untuk menyimpan objek produk berdasarkan tanggal kadaluarsa. Metode ini yang digunakan berguna sebagai konstruktor untuk membuat objek binary tree dengan akar awal yang kosong. Metode insert digunakan untuk memasukkan objek produk ke dalam pohon biner berdasarkan tanggal kadaluarsa. Metode in-order traversal digunakan untuk melakukan penelusuran in-order pada pohon biner dan menampilkan objek pada produk dalam urutan yang terurut berdasarkan tanggal kadaluarsa. Jadi untuk mengurutkan kita menggunakan kami menggunakan kode ini untuk mengurutkan barang atau stok barang berdasarkan tanggal kadaluarsa. Jadi barang Nah, di yang akan sini bisa dikeluarkan kita pertama lihat adalah barang outputnya yang setelah tanggal kode yang tadi kadaluarsanya dibahas, lebih maka dekat kita daripada melangkah yang ke lain. output dari program kami. Oke. Oke. Baik, kemudian di sini terlihat tampilan atau output dari program yang sudah dibuat tadi. Yang pertama di sini ada program atau menu untuk menambahkan user. Nah, setelah ditambahkan, semua user yang telah ditambahkan akan diinput dalam sistem, kemudian disimpan, dan ketika kita memasukkan pilihan keempat atau yang mana di sini tampilkan daftar user, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, setelah menambahkan semua user, untuk pergi ke menu produk, kita bisa masukkan pilihan 5 untuk kembali, kemudian masuk ke menu utama. Di menu utama, kemudian di pilihan kedua terdapat menu produk. User dapat mengakses menu produk dan kemudian akan muncul beberapa pilihan seperti yang bisa kita lihat saat ini. Yang pertama ada tambah produk, kedua hapus produk, selanjutnya cari produk berdasarkan ID, cari produk berdasarkan kode, cari produk berdasarkan nama, cari produk berdasarkan harga, selanjutnya urutkan produk berdasarkan kadaluarsa, tampilkan daftar produk, dan yang terakhir kembali. Nah, untuk yang pertama di sini kami mengakses yang pertama kami mengakses tambah produk. Kemudian setelah mengakses tambah produk, maka akan muncul pilihan atau maka akan muncul setelah mengakses tambah produk, maka akan muncul masukkan pilihan Anda. Setelah muncul masukkan pilihan Anda, maka ketikkan nomor 1 untuk menampilkan menu tambah produk. Setelah tambah produk diakses, maka akan muncul masukkan kode produk. Di sini saya masukkan 001, kemudian masukkan nama produk. Nama produknya Marina Hand and Body Lotion, kemudian masukkan harga produk 25.000, masukkan tanggal kadaluarsa produk 2028 bulan September tanggal 11. Nah, setelah semuanya dimasukkan, setelah data-data produk dimasukkan, maka akan muncul produk berhasil ditambahkan. Untuk produk selanjutnya atau produk yang lain, caranya tetap sama. Di sini penambahan produk diulangi sebanyak 5 kali, kemudian setelah itu untuk menampilkan semua produk yang telah dimasukkan atau barang atau stok produk yang telah dimasukkan ke dalam sistem, kita bisa mengakses nomor urut 8 atau tampilkan daftar produk. Maka produk akan muncul kode, nama, harga, dan tanggal kadaluarsanya. Seperti contohnya yang pertama kali diakses kode 001 dengan nama produk Marina Hand and Body Lotion, harga 25.000, tanggal kadaluarsa 2028 September tanggal 11, dan seterusnya. Nah, di sini daftar produknya masih belum tersusun secara urutannya secara tanggal kadaluarsanya. Kemudian kita menerapkan antrian priority yang mana produk yang akan kadaluarsa lebih dulu akan menjadi produk yang akan kadaluarsa lebih dulu
Nah, di sini kita akan menerapkan di sini kita akan menerapkan produk priority, yang mana produk yang kadaluarsa lebih dulu akan ditempatkan di tempat yang paling pertama atau di tempat paling awal. Jadi untuk menyusun produk priority tersebut, kita bisa mengakses nomor 7, yang mana di sini urutkan produk berdasarkan kadaluarsa. Setelah itu, apabila akses berhasil, maka akan muncul tampilan daftar produk berhasil diurutkan berdasarkan kadaluarsa. Nah, setelah berhasil diurutkan berdasarkan tanggal kadaluarsanya, kita bisa mengakses kembali nomor 8, tampilkan daftar produk, dan bisa kita lihat bahwa semua produk sudah tersusun berdasarkan tanggal kadaluarsanya. Jadi, untuk barang atau produk yang kadaluarsa lebih awal akan berada pada posisi paling pertama. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pilihan seperti cari produk berdasarkan ID. Nah, seperti contohnya di sini, apabila kita ingin mencari produk berdasarkan ID, kita bisa mengakses nomor urut 3. Jadi masukkan pilihan Anda, kita ketikkan 3, maka akan muncul masukkan ID produk yang ingin dicari. Kita bisa tulis 003, produk ditemukan, kode 003. Selanjutnya cari produk berdasarkan kode. Hampir sama dengan cari produk berdasarkan ID. Cari produk menggunakan kode juga memasukkan kode atau ID 004. Nah, di sini sudah ditemukan ya, bahwa produk dengan kode 004 bernama Wardah Facial Wash dengan harga 45.000 dengan tanggal kadaluarsa 2030 bulan 11 tanggal 12. Nah, selanjutnya cari produk berdasarkan nama. Untuk mencari produk berdasarkan nama, masukkan pilihan Anda. Pada menu masukkan pilihan Anda, ketikkan angka 5, kemudian akan muncul tampilan masukkan nama produk yang ingin dicari. Nah, di sini kami mencari pepaya, ternyata produk ditemukan. Mengapa demikian? Karena pepaya bukan nama lengkap dari sebuah produk yang ada di inventory barang ini. Jadi, apabila ingin mengakses atau mencari sebuah produk berdasarkan namanya, maka produk yang ingin dicari harus dituliskan namanya secara lengkap. Nah, contoh yang benar seperti ini. Masukkan pilihan Anda, masukkan nama produk yang ingin dicari, Papaya Facial Wash, maka produk akan ditemukan dengan kode 005, harga 25.000, tanggal kadaluarsa 2023, bulan 12 tanggal 23. Selanjutnya, untuk mencari produk berdasarkan harga. Apabila ingin mencari produk berdasarkan harga, maka kita bisa memasukkan atau user bisa memasukkan nomor urut 6, maka akan muncul tampilan masukkan harga produk yang ingin dicari. Maka saya menulis produk dengan harga 65.000. Ternyata produk ditemukan dengan kode 002 dengan nama Wardah Brightening Serum dengan tanggal kadaluarsa 2026 bulan 11 tanggal 9. Nah, untuk kembali ke menu awal yang tadi, menu user, menu produk, maka kita bisa mengakses nomor 9. Apabila kita mengakses nomor 9, maka kita kembali ke menu utama, yaitu menu user, menu produk, menu yang pertama menu user, yang kedua menu produk. Nah, yang terakhir di sini ada keluar. Jadi ketika aplikasi sudah tidak ingin digunakan, maka kita bisa keluar dari aplikasi ini. Keluar dengan mengakses nomor 3. Maka akan muncul terima kasih telah menggunakan aplikasi kami. Seperti itu. Oke.